Shalom Bapak Ibu. Ya, hari ini kita bersyukur oleh karena kasih yang terbesar kita boleh bersama pada pagi hari ini. Pagi hari ini firman Tuhan berbicara mengenai kuasa darah Yesus. Darah adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan karena tanpa darah maka tidak ada kehidupan. Dan pagi hari ini kita akan berbicara tentang darah yang jauh lebih berkuasa, yaitu darah Yesus. Ya, kita akan melihat bersama-sama ada 3 hal yang akan kita renungkan pada pagi hari ini mengenai darah Yesus. Apa itu kuasa darah Yesus bagi kita sebagai orang yang percaya? Yang pertama, darah Yesus menyucikan kita dari dosa. Kita akan lihat di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-7. Kita akan membaca di sana dijelaskan bahwa darah Yesus itu menyucikan kita dari segala dosa. Kita akan baca bersama-sama 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-7, 2, 3. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada dosa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengatakan bahwa darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Segala dosa, semua dosa bisa dibersihkan, bisa disucikan oleh darah Yesus. Satu kuasa yang besar yang membawa setiap kita bisa terhubung dengan Allah. Dosa membuat manusia tidak bisa terhubung dengan Tuhan. Karena Tuhan adalah Allah yang maha kudus. Dan yang menghalangi manusia dengan Allah adalah dosa. Tetapi Allah sangat mengasihi kita. Sehingga Dia mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Mencurahkan darahnya supaya setiap dosa mendapatkan pengampunan. Tuhan Yesus sendiri berkata pada saat Dia makan perjamuan kudus bersama dengan murid-muridnya, Dia katakan, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Hal yang sangat penting dalam setiap kehidupan kita dan tidak bisa dibandingkan oleh apapun juga adalah pengampunan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap dosa itu harus menerima hukuman. Setiap kesalahan itu harus menerima hukuman. Hukum di dunia ini saja, kalau orang melanggarnya, maka orang akan kena sanksi, akan kena hukuman. Apalagi hukum yang ditetapkan oleh Allah. Tetapi di atas kayu salib, Allah telah menggantikan kita dengan mencurahkan semua darahnya. Untuk membuktikan apakah Yesus sudah mati atau belum, maka prajurit Romawi menusukkan tombak di lambungnya. Dan pada waktu itu air dan darah mengucur dari lambungnya. Dan artinya semua darahnya sudah dicurahkan. Kalau kita melihat dari atas kepala sampai kaki, seluruh tubuhnya itu mengeluarkan darah. Bahkan dalam doa di Taman Getsemani, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
karena manusia Yesus, dia tidak lama lagi harus dikorbankan, harus minum cawan. Dan dia berkata, Tuhan, Bapa, kalau boleh biarlah cawan ini lalu. Harapan manusia Yesus ada cara lain. Tetapi Yesus berkata, biarlah kehendakmu yang terjadi. Dan pada waktu itu secara manusia mengalami stres tingkat tinggi. Sampai keringatnya, peluh keringatnya itu bercampur dengan darah. Jadi kalau kita mengalami persoalan dalam hidup ini sampai membuat stres, Yesus pernah mengalami yang lebih jauh daripada itu sehingga dia bisa memahami setiap keberadaan kita. Dia sangat mengerti dan dia bisa menyembuhkan itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Alkitab mengatakan bahwa darah Kristus berkuasa untuk mengampuni dosa. Kehidupan kekal yang ditawarkan oleh Yesus itu harus melewati darah yang tercurah. Dari kepala sampai kakinya, semua darah Yesus menetes. Duri yang dikenakan sebagai mahkota bagi Yesus pada waktu itu setiap gerakan saja kalau Tuhan Yesus pada waktu itu mengaduh, maka durinya menancapnya akan semakin kuat. Saya mempraktekkan dengan jari, bukan gini ya, tapi lurus. Itu sakit Bapak Ibu kita tekan. Dan setiap kepala ini terkena benturan, maka darah akan cepat mengucur. Dan setiap tusukan duri, darahnya mengucur. Lambungnya ditusuk, kepalanya ditusuk oleh lancipnya duri, kemudian punggungnya hancur, tangannya dilubang dengan paku, kakinya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak ada yang bisa menahan darah Yesus keluar. Kaki saya kena cutter saja, tak pikir biasa. Ternyata darahnya tidak bisa berhenti, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Harus dibawa ke klinik, harus dijahit. Itu baru kecil. Dan Yesus banyak sekali luka seperti yang dibacakan di dalam Yesaya pasal 53. Dia begitu buruk rupa sehingga tidak seorang pun menginginkannya. Setiap orang menutup matanya. Mengapa? Orang tidak lagi bisa mengenali wajah Yesus yang sesungguhnya pada waktu itu. Oleh karena semua darahnya keluar. Dan darah kalau keluar kena angin Bapak Ibu, itu mengental kemudian hitam-hitam. Jadi kita bisa melihat wajah Yesus, tubuh Yesus, yang darahnya sudah kena angin, kena panas perjalanan menuju Bukit Golgota. Bapak Ibu yang dikasihi Allah, dan ternyata darah itu berkuasa untuk mengampuni setiap dosa dan kesalahan kita. Kalau hari ini kita merasa kotor oleh dosa, kita datang kepada Tuhan karena Tuhan sudah menyatakan buktinya Dia telah menyucikan, membersihkan kita dari segala dosa. Dosa yang disebabkan oleh perkataan. Dosa yang disebabkan oleh mata kita. Dosa yang disebabkan oleh pendengaran kita. Dosa yang disebabkan oleh pikiran kita. Dosa yang disebabkan oleh hati kita. Niat kita. Dosa yang disebabkan oleh rancangan-rancangan kita. Dosa keturunan yang kita dapat dari nenek moyang kita. Segala dosa disucikan, dibersihkan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mengapa? Karena dosa mengotori jiwa kita.
Dan hanya bisa dibersihkan oleh darah Yesus. Kalau kita punya baju putih kena noda, Bapak Ibu, maka kita akan membeli cairan pembersih yang bisa membersihkan noda. Tidak semua deterjen bisa membersihkan noda. Tidak semua darah bisa menyucikan dosa, bisa membersihkan dosa kita. Tetapi darah Yesus membersihkan dosa kita. Dan itu bukan karena kebaikan kita, tetapi karena kasih-Nya yang begitu besar. Bukan karena kebaikan kita. Oh, orang ini baik, nurut sama orang tua, dahlah dosanya tak bersihkan. Oh, ini suka ngomel-ngomel sama orang tuanya. Ini enggak nurut, oh ini enggak dibersihkan. Alkitab mengatakan segala dosa. Manusia telah melakukan itu. Segala dosa. Dan itu dibersihkan dengan darah Yesus. Sehingga walaupun dosa kita merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Dan itu hanya oleh kuasa darah Yesus. Yang kedua, darah Yesus mendamaikan kita dengan Allah. Ibrani 9 ayat yang ke-14. Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-14 dikatakan di sana, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Untuk kita bisa beribadah kepada Allah, untuk kita bisa terhubung dengan Allah, itu harus ada darah yang tercurah. Dan darah Yesus telah tercurah sehingga menghubungkan manusia dengan Allah lewat kasih-Nya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dosa membuat manusia terpisah dari Allah. Tetapi melalui pengorbanan Yesus, hubungan kita dengan Allah dipulihkan. Kita yang dahulu jauh, maka sekarang menjadi dekat. Kita yang dahulu musuh Allah, sekarang menjadi anak-anak-Nya. Di dalam ayat tadi dikatakan, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dan dapat masuk ke dalam tempat kudus. Ya, di dalam Ibrani 10 ayat 19 sampai ayat yang ke-21, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Dikatakan bahwa oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Bait Allah, Bapak Ibu, itu ada ruang maha kudus, ada ruang kudus. Ruang kudus itu yang bisa masuk hanya seorang imam setahun sekali. Antara ruang kudus dengan ruang maha kudus itu isinya tabut perjanjian, itu ada tabir yang menutupi. Tabir itu tingginya diperkirakan 20 meter. Nah, pada waktu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, darahnya tercurah, tabir bait Allah terbelah menjadi dua dari atas ke bawah. Kalau dari bawah ke atas itu bisa saja manusia. Tetapi itu dari atas ke bawah. Dan waktu itu terjadi gempa bumi. Orang pasti tidak akan sempat
melakukan ini. Pernyataan bahwa tabir yang terbelah dari atas ke bawah itu adalah inisiatif Allah untuk membukakan antara ruang Maha Kudus dengan ruang kudus sehingga semua orang bisa masuk. Artinya bahwa dulu hanya imam yang bisa terhubung dengan Allah melalui pengorbanan yang kita korbankan. Melalui doa-doa imam. Tetapi sekarang tabir itu telah dibuka supaya kita bisa masuk ke ruang kudusnya. Artinya kapan saja kita bisa datang kepada Tuhan. Karena Yesus telah menjadi korban melalui darahnya yang tercurah. Kuasa darah itulah yang menghubungkan keterpisahan antara manusia dengan Allah. Bangsa Israel itu menyebut nama Tuhan, itu tidak berani sembarangan karena saking kudusnya. Karena terlalu kudus. Kalau kita membaca tulisan Yahweh, itu tulisannya semua huruf mati. Y-H-W-H. Sebetulnya itu tidak bisa kita baca. Ya. Dan bangsa Israel menyebutnya Yahweh. Itu Allah yang sangat kudus sehingga manusia tidak layak menyebutnya. Makanya di dalam 10 perintah Allah, perintah yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Allah. Dan kuasa darah Yesus telah menghubungkan kita. Telah mempersatukan kita dengan Tuhan. Sehingga Allah mau tinggal di dalam hati kita. Bapak Ibu kalau membaca kisah Nuh, kecenderungan hati manusia selalu membuahkan kejahatan. Tuhan berkata apa? Aku menyesal membuat manusia. Aku akan bersihkan, aku akan hukum. Kecuali Nuh. Mengapa? Karena Allah tidak bisa tinggal di dalam hati manusia yang berdosa. Tetapi melalui kuasa darah Yesus, Dia mau tinggal di dalam setiap hati kita. Mengapa? Bukan karena baiknya kita sekali lagi. Karena kuasa darah Yesus telah menyucikan hati kita. Ayat tadi di dalam Ibrani 9, ayat yang ke-14 dikatakan bahwa oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat akan menyucikan hati nurani kita. Hati nurani kita. Kita kalau melakukan sesuatu yang tidak pas, tidak berkenan, hati nurani kita tertuduh kan. Tapi Tuhan menyucikan sampai di dalam hati nurani kita. Hati nurani kita itu hati yang sering menyuarakan kebenaran Bapak Ibu. Mulut kita berkata bohong, tapi hati nurani kita tidak bisa. Tapi itu pun dibersihkan. Tuhan mengatakan bahwa akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Allah begitu luar biasa. Dia mau menyucikan hal yang sia-sia, hal yang tidak berkenan di dalam hati nurani kita. Allah yang membersihkan. Dan Allah mau tinggal di dalam hati kita. Ternyata bukan inisiatifnya kita. Tetapi inisiatifnya Allah. Allah membersihkan dulu pikiran kita, hati kita. Melalui kuasa darahnya. Sehingga dia bisa tinggal bertata di dalam setiap hati kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan.
Yang ketiga, darah Yesus memberikan kemenangan. Wahyu 12 ayat 11 di sana dikatakan, dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Di dalam terjemahan sederhana Indonesia saya mendapatkan yang lebih mudah kita pahami Bapak Ibu. Dikatakan di dalam Wahyu 12 ayat 11 terjemahan sederhana Indonesia 3. Saudara-saudari, kita sudah mengalahkan iblis karena mereka percaya penuh pada kemenangan anak domba pada waktu darahnya dicurahkan bagi mereka. Dan mereka menang karena mereka tidak malu bersaksi tentang Sang Raja Penyelamat. Mereka tidak menyayangkan nyawa mereka sendiri, bahkan rela mati demi kesaksian itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dikatakan mengalahkan iblis oleh apa? Oleh anak domba Allah melalui kuasa darahnya. Jadi sebenarnya iblis telah dikalahkan. Kita tidak perlu takut sama iblis. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada yang masih takut setan di sini, ya. Walaupun wajah setan menakutkan, tapi sebetulnya kita tidak perlu takut, ya. Betul enggak wajah setan menakutkan? Ada yang enggak ya? Kita tidak bisa melihat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, Alkitab mengatakan bahwa iblis telah dikalahkan oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Ketika kita tidak malu mengatakan bahwa Yesus adalah Raja Juru Selamat, maka kita mengalami kemenangan. Ketika kita mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, itu kemenangan kita. Karena Alkitab mengatakan bahwa kita diselamatkan oleh iman percaya kita. Iman kita yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kita telah menang. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita telah menang oleh karena darah anak domba. Kita menang atas dosa, kita menang atas iblis, kita menang atas ketakutan, dan bahkan kita menang atas kelemahan kita. Ketika kita menghadapi pergumulan hidup, hal yang harus kita ingat adalah kemenangan kita, bukan kekuatan kita sendiri. Jadi kalau kita bisa mengusir setan, setannya pergi, itu bukan karena kita, ya. Tetapi oleh karena dia sudah dikalahkan oleh darah Yesus. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya punya tetangga, ya, punya tato. Pikir kalau punya tato itu pemberani ya. Tapi ternyata duduk di depan rumah saya itu di pinggir kali, dulu ada kursinya. Kalau dia rasa perindang-perinding, pulang Bapak Ibu. Wah Pak Pangat tak tunggu enggak keluar ya, padahal cuma di depan rumah saya. Ya. Pernah bakar sampah, asapnya ke tetangga. Malam-malam dia ambil air. Pak, senteri saya senteri. Dari halaman yang agak tinggi itu. Dia teriak-teriak, Pak sini, Pak sini. Pak pikir kenapa? Kenapa Mas? Temani saya Pak, takut. Oh, kayak ada sesuatu yang lewat di belakang ya, gitu ya. Jadi saya nungguin sampah, dia ambil air. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya katakan, saya bercanda, udah pergi ke timur sana, udah tak suruh ke sana, gak usah takut gitu ya.
Tapi Bapak tetap di sini katanya ya, sampai apinya mati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita menang bukan karena kita hebat, karena kuasa darah Yesus. Kalau tidak ada kuasa darah Yesus Bapak Ibu, kita masih takut. Seperti anak-anak yang takut lihat film horor. Lihat film horor matanya ditutupi. Ya, ngapain lihat Bapak Ibu yang dikasih. Setelah itu nggak bisa tidur. Ya. Nah, itu kita tertipu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ya, supaya iblis rasanya menang. Bisa membuat kita tidak bisa tidur karena terbayang-bayang yang menakutkan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Allah. Ya, saya waktu masih remaja SMA lihat jenazah itu semalam tidak bisa tidur Bapak Ibu. Nah, sekarang mandiin, ya, memberkati jenazah. Jadi biasa. Mengapa? Karena darah Yesus sudah menang. Kita itu adalah pemenang-pemenang Bapak Ibu yang dikasih oleh Allah. Jadi kita tidak perlu rasa berdosa, rasa bersalah. Dan itu pekerjaan iblis. Kalau kita masih tertuduh dengan rasa bersalah kita. Suatu saat ketika saya mengalami pergumulan berat yang menguatkan teman saya. Hal yang sangat penting. Bapak tidak boleh dihantui rasa bersalah. Karena hati nurani kita sudah disucikan oleh darah Yesus. Yang mengatakan kita tidak berkenan kepada Allah, itu bukan Tuhan. Tapi Tuhan mengatakan, engkau berkenan kepadaku. Karena darah Yesus sudah dicurahkan. Dan pagi hari ini, kita akan mengingat kembali melalui perjamuan kudus. Kita akan datang kepada Tuhan. Kita akan angkat pujian salibnya, salibnya. Selama mulia, dosaku diampuni oleh darah. Kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Salibnya selama mulia, dosaku diampuni oleh darah Yesus. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Persiapkan dengan baik. Darah Yesus yang melayakkan kita. Dan kita boleh masuk dalam perjamuan suci pada pagi hari ini. Jangan mau dihantui oleh suara hatimu. Diintimidasi bahwa engkau tidak layak. Bukan karena kebaikanmu, bukan karena engkau. Tetapi oleh karena darah Yesus yang berkuasa mengampuni setiap dosa kesalahan kita. Menyucikan segala dosa sampai masuk di dalam hati nurani kita. Salibnya selama mulia. Salibnya selama mulia, dosaku diampuni oleh
darah Yesus. Tuhan, kami mau masuk dalam perjamuan kudus-Mu. Karena Engkau yang memerintahkan kepada kami untuk kami selalu mengingat kembali bagaimana pengorbanan-Mu. Dan pagi hari ini, di hari Jumat Agung-Mu, kami mengingat kembali bagaimana pengorbanan-Mu yang besar, yang melayakkan setiap kami untuk makan roti dan minum anggur. Dan kami boleh memberitakan kematian Kristus hingga hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Engkau telah melayakkan setiap kami. Engkau telah mengampuni segala dosa kami melalui darah yang tercurah. Roh Kudus, Engkau membawa kami masuk dalam perjamuan. Bapak Surono akan melayani kita dengan perjamuan kudus dan kita akan menyanyikan pujian ini. Salibnya, salibnya, selama mulia dosaku diampuni oleh darah Yesus. Salibnya, salibnya, selama mulia dosaku diampuni oleh darah Yesus. Salibnya, salibnya, selama mulia. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan bersama dalam nama Yesus. Terima kasih. Terima kasih buat tubuhmu yang pecah-pecah. Kita akan mengangkat cawan di atas. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita bersama dalam. Haleluya. Berikan ucapan syukurmu, korban syukurmu yang terbaik.
sebab Dia telah memberikan yang terbaik dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, darah-Mu telah tercurah supaya setiap kami boleh menerima keselamatan yang daripada. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat darah-Mu yang mahal, yang telah Engkau curahkan dari atas kayu salib, tercurah mengampuni setiap dosa kami, segala dosa. Engkau membersihkan, Engkau menghapus, Engkau menyucikan, Engkau mengampuni setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami tahu itu bukan karena kebaikan kami, bukan karena jasa-jasa kami, Tuhan. Tetapi karena kasih-Mu yang begitu besar. Karena kasih-Mu yang begitu besar sehingga Engkau memberikan putra-Mu yang tunggal. Memberikan darahnya tercurah. Supaya kami beroleh pengampunan. Supaya hubungan kami dengan Engkau dipulihkan ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Darah-Mu yang membuat kami memiliki kehidupan yang berkemenangan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, Engkau yang telah mengangkat kepala kami dari ketertundukan oleh karena persoalan, oleh karena dosa dalam hidup kami. Tetapi Engkau telah mengangkat kepala kami sebagai pemenang-pemenang ya Tuhan. Dalam menjalani satu kehidupan, kami selalu ada di pihak-Mu, mengalami kemenangan di mana Engkau selalu dipermuliakan dalam setiap hidup kami, dalam setiap persoalan kami, Engkau dipermuliakan, bahkan dalam setiap penderitaan kami, sakit penyakit kami, apapun yang kami alami, Engkau dipermuliakan ya Tuhan. Kami tidak mau tertunduk oleh karena penderitaan, oleh karena persoalan, pergumulan hidup, sakit penyakit. Tapi kami akan mengangkat kepala kami bahwa kami telah ditebus oleh kuasa darah Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kepada-Mu. Engkau telah tertikam oleh pemberontakan kami. Dan oleh bilur-bilurnya kami telah disembuhkan. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur kepada pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami. Haleluya. Amin.